Kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat sore, Kang Bima. Selamat sore, Fani. Sehat ya, Kang ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Kang Bima, ini pertanyaan pertama adalah kenapa opsi aturan ganjil genap ini yang dipilih gitu, bukan aturan lockdown untuk menekan angka kasus positif COVID-19 di Kota Bogor tepatnya? Data menunjukkan bahwa klaster terbesar adalah keluarga, nomor 1. Nomor 2, sekitar hampir 30% adalah klaster dari luar kota dan aktivitas warga yang bepergian dan ada di antara kerumunan dan lain-lain. Karena itu target utama kita adalah mengurangi mobilitas warga, mengurangi kerumunan. Opsi lockdown tidak mungkin kita pilih karena konsekuensinya banyak, terutama konsekuensi ekonomi, bantuan sosial, dan juga dalam aspek kewenangan. Nah, karena itu jalan tengah yang kami pilih adalah mengurangi mobilitas warga melalui strategi genap ganjil ini. Di akhir minggu, warga Bogor ini bertambah bisa sekitar 20-30%. Karena dari luar kota masuk atau Jakarta dan sekitarnya. Penduduk Bogor 1 juta, di akhir minggu bisa 200.000 sampai 300.000 orang masuk kota Bogor. Nah, salah satu cara adalah dengan kebijakan genap ganjil ini. Artinya tidak mengurangi produktivitas, kita hanya menyasar warga yang berkendara dengan target-target berekreasi jalan-jalan atau bukan dengan tujuan yang ada urgensinya di situ. Oke, berarti selama ini untuk penambahan atau angka kasus positif COVID-19 di Bogor juga salah satu faktor penyebabnya adalah orang-orang yang banyak berekreasi di Kota Bogor gitu ya, Kang Bima? Iya, baik dari warga Kota Bogor sendiri maupun dari luar. Oke. Kang Bima, sebelumnya kami juga sempat mewawancarai warga. Mereka juga mengharapkan adanya ketegasan pengawasan di lapangan selama penerapan ganjil genap ini. Sekaligus ingin konfirmasi lebih lanjut untuk penerapan ganjil genap ini tidak diberlakukan sanksi ya, Kang. Nah, bagaimana menjamin aturan agar dapat dipatuhi warga secara seluruhan gitu? Kata kuncinya adalah mobilisasi petugas. Jadi Pemkot bersama-sama dengan kepolisian, ya Pak Kapolresta sangat membackup penuh, menurunkan tim all out ya. Ada 6 checkpoint dalam kota, 7 poin penyekatan di perbatasan, dan semuanya kita awasi agar warga ikut dengan kebijakan genap ganjil ini. Hasil pengamatan di lapangan dari pintu tol Barenang siang sampai jam 12 siang yang biasanya masuk minggu lalu misalnya 11.000 kendaraan, tadi 8.000 kendaraan. Di beberapa titik juga begitu. Jadi secara keseluruhan kita lihat kepadatan sangat berkurang di Kota Bogor. Mungkin angkanya sekitar 40-50% tadi. Jadi kita tidak berlakukan sanksi, kita meminta warga secara persuasif untuk putar balik. Ya, jadi sejauh ini belum ada yang dikenakan sanksi. Banyak yang putar balik ya, Kang. Termasuk Ayu Ting Ting juga tadi kabarnya katanya sudah putar balik nggak bisa masuk Kota Bogor. Sampai Ayu Ting Ting DM ke IG saya katanya minta maaf karena saya nggak tahu Pak Wali katanya. Oke, berarti kita punya harapan ya terkait dengan penerapan ganjil genap ini untuk menekan angka kasus positif COVID-19 di Kota Bogor. Tapi sejauh ini, Kang, bagaimana kondisi dari kasus COVID-19 di Kota Bogor sendiri? Apakah mungkin dari evaluasi yang sudah dilakukan selama ini lewat tracing, ini sudah bisa di-mapping perluasannya ada di titik-titik mana saja, disebabkan oleh apa saja, seperti mungkin mobilitas warga baik di dalam maupun juga dari luar Kota Bogor, atau bagaimana, Kang? Jadi ada 2 faktor besar ya. Pertama tadi mobilitas yang tidak terkendali, yang harus kita kurangi. Yang kedua adalah sistem kita, tracing, testing, dan treatment yang harus kita akui semakin melemah. Karena itu harus kita kuatkan. Kalau satu hari saja ada 150 orang positif, ya artinya lebih dari 1.000 yang harus kita tracing, yang harus kita testing. Nah, kapasitasnya di situ kan kemudian terbatas. Sumber dayanya, nakesnya, PCR setnya, reagennya, dan sebagainya. Akan mahal sekali. Kita sudah hitung, kalau misalnya kita mengalami lonjakan positif 100 kasus per hari, sampai Desember kita perlu uang 240 miliar hanya untuk penguatan kapasitas testing. Nah, itu tidak mungkin. Nah, karena itu kita betul-betul fokus untuk mengurangi mobilitas. Jadi di hulunya kita fokuskan, preemptif dan preventifnya. Jadi itu semestinya akan jauh lebih efisien. Oke, kita harapkan seperti itu, Kang. Tapi dari Pemkot sendiri pasti punya plan A, plan B ya. Plan A-nya kan kita berharap agar kebijakan ganjil genap ini bisa berhasil. Tapi mungkin kalau misalnya tidak berhasil, Kang, dari evaluasi
ketemu sebuah hasil bahwa ternyata tidak seefektif itu untuk menekan angka kasus. Plan B-nya apa, Kang Bima? Saya kira seluruh dunia, seluruh kota selalu merevisi, mengupdate ya. Kita pelajari bagaimana di Jerman, bagaimana di Korea, bagaimana di Malaysia, Australia, sama. Merevisi sesuai dengan pendekatan terakhir begitu. Nah, jadi kita fokus dulu ke sini. Minggu depan kita evaluasi tren positifnya bagaimana, dikaitkan dengan kebijakan genap ganjil ini. Nah, seterusnya saya kira akan banyak ya opsi-opsi ya, tergantung dari angka tadi dan kemudian rekomendasi dari epidemiolog yang sangat kita dengarkan. Oke, Kang Bima, ini kan bukan percobaan ya, pelaksanaan dari ganjil genap ini kan selama 2 hari 14 hari ke depan nih, Kang. Kalau misalnya berhasil, ini apakah akan dilanjutkan mungkin jadi dari Senin sampai hari Minggu atau seperti apa, Kang? Ya, saya kira kita lihat dulu lah, karena kalau hari biasa tentu konsekuensinya banyak, pengawasan banyak, kebutuhan untuk penguatan personel pengawasan juga banyak. Jadi kita lihat dulu lah, saya belum sampai ke sana saya kira. Oke. Terakhir, Kang Bima, ada imbauan, Kang, untuk warga dalam Kota Bogor maupun juga warga yang masih ingin menuju Kota Bogor ke depan? Besok itu tanggal ganjil. Jadi bagi Anda, warga Bogor atau di luar Bogor, yang nomornya genap, saya kira lebih baik menunda atau menyesuaikan untuk tidak bepergian berkendara ke Bogor, kecuali ada hal-hal yang mendesak dan bisa dibuktikan. Misalnya dinas, tugas penting, pelayanan publik, dan lain-lain. Petugas di lapangan masih bisa berkomunikasi dengan baik dan persuasif kok. Tapi sebaiknya saya sarankan Sabtu Minggu ini tidak berkendara atau rekreasi di Bogor dulu. Oke, ada yang menarik, Kang, tadi. Saya masuk lagi ya, Kang, terkait dengan yang pengecualian gitu. Dinas, itu berarti harus menyertakan surat dinas atau surat jalan kerja seperti itu, Kang? Ya, bisa tanda bukti. Misalnya banyak serikat buruh ya yang pakai motor minta dispensasi, ya silakan tunjukkan saja bahwa Anda memang bekerja hari ini, ya silakan, tidak apa-apa. Saya kira di lapangan sangat fleksibel. Dengan pendekatan persuasif dan fleksibel saja, saya kira hari ini Bogor lengang, hari ini Bogor sepi begitu. Jadi saya kira nggak usah terlalu kaku, semua bisa dikomunikasikan di lapangan kok. Pendekatannya humanis saja. Saya apresiasi teman-teman kepolisian, Pak Kapolres yang luar biasa dari subuh tadi all out sampai malam nanti. Baik, terima kasih Kang Bima Arya atas informasinya. Kita harapkan penerapan ganjil genap ini dan juga protokol kesehatan di Kota Bogor bisa menekan angka kasus positif di sana ya, Kang. Terima kasih Kang Bima atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Kang.